Halo semuanya, selamat pagi. Pada video Meet Talk kali ini, saya ingin membahas bagaimana menentukan harga proyek untuk pemula. Kenapa saya bahas ini? Karena ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan di grup-grup dari para programmer ya, terutama yang masih baru mulai jadi programmer. Nah, ini nanya ini, kalau dapat proyek harganya berapa? Karena mereka juga kesulitan dalam menentukan harga proyek. Dalam video ini saya akan bahas bagaimana cara tercepat kita menentukan harga proyek ya, yang paling sederhana, lalu juga apa yang harus diperhatikan dalam menentukan harga proyek, dan juga tips-tips yang perlu dipertimbangkan ketika kalian menerima sebuah proyek. Nah, kita langsung mulai aja ya. Jadi, apa sih kesulitan yang dialami oleh teman-teman kita yang baru lulus ya, atau mungkin baru jadi programmer dalam menentukan harga proyek? Yang pertama itu adalah harga berbeda di tempat yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kalian proyekan nih, nerima proyek, lalu kliennya itu dari Indonesia. Nah, itu tuh pasti berbeda harganya dengan klien yang kalian terima misalnya dari luar negeri, misalnya dari Amerika. Kenapa beda? Ya, karena kan harga-harga kehidupannya juga berbeda. Ya, di Amerika mungkin harganya aqua gitu ya, $1 gitu, mungkin murah bagi mereka. Tapi kalau di kita $1 itu 15.000 kan mahal ya. Itu sebabnya kenapa kita perlu menyesuaikan harga yang kita berikan pada klien tergantung dari tempat klien itu berada. Lalu yang kedua, harga itu berbeda untuk individu yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi programmer yang satu dengan programmer yang lain, itu mungkin ngasih tarifnya bisa berbeda ya, dengan berbagai macam alasan. Ya, jadinya si A mungkin kasih tarifnya 1 juta, sedangkan yang B mungkin memberikannya 1.200.000 atau 1.300.000. Nah, itu juga banyak faktornya. Lalu yang ketiga, ini tidak ada standar harga yang jelas, karena ini adalah produk jasa, jadi kita tidak memiliki standar harga yang jelas. Kalau misalnya produk yang barang ya, bukan jasa ya, itu kan gampang ya. Kita tinggal lihat harga modalnya, misalnya untuk membuat barang ini modalnya berapa. Modalnya misalnya 10.000. Nah, terus saya mau jual untungnya berapa? 2.000 ya, tinggal ditambahin aja jadinya 12.000 satunya. Nah, itu kan gampang kalau produknya itu barang, karena udah ada standarnya harga barangnya berapa nih harga modalnya. Tapi kalau yang namanya jasa, itu kan harganya beda-beda nih. Ada yang mungkin dibayar 1 juta udah cukup. Ada yang mungkin inginnya 1.200.000 atau mungkin ada juga yang ingin 1,5 juta. Nah, itu kan bebas. Karena ini kan masalah jasa. Ini sama seperti kalian minta tolong dengan teman. Temannya yang satu minta ditraktir aja. Tapi yang satu ya udahlah digratisin. Nah, itu kan juga beda-beda ya, tergantung dari orang yang kita minta tolong. Nah, supaya kalian gak bingung, oleh karena itu saya berikan satu buah cara sederhana ya untuk kalian menentukan harga proyek kalian. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini adalah rumus yang dapat kalian gunakan ketika kalian bingung dalam menentukan proyek. Ini adalah rumus paling mudah dan paling sederhana, yaitu harga proyek sama dengan HPJ. HPJ itu harga per jam individunya, yaitu harga per jamnya kalian, dikali dengan DP. DP itu durasi proyek. Dalam jam ya. Kalian diskusikan terlebih dahulu fitur-fitur apa aja yang akan kalian kerjakan di dalam proyek kalian tersebut. Nah, dari sana kalian baru hitung tuh estimasinya proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa lama. Nah, kalian hitung dalam jam ya. Jadi misalnya nih, kalian punya target bahwa kalian akan kerja selama 8 jam per hari. Nah, kalau 8 jam per hari, kira-kira proyek tersebut diselesaikan dalam waktu berapa lama? Misalnya anggaplah 30 hari. Ya udah, berarti 30 dikali 8 jam. Nah, dapat kan jumlah jamnya. Setelah itu, tambahkan durasi margin. Durasi margin ini tuh untuk spare waktunya ya. Jadi kira-kira nih, kalian targetnya bisa 1 bulan. Tapi kalau lama-lama nih, misalnya ada apa-apa gitu, kalian tambahin misalnya 1 minggu atau 5 hari. Nah, itu kalian bisa tambahkan tuh. Ya, jadinya di situ. Tapi kira-kira ya ngasih durasi marginnya ya, jangan sampai kalian tebak harga proyeknya 1 bulan, terus marginnya kalian tambahin 1 bulan juga. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalian kira-kira aja. Ini selesainya dalam waktu berapa lama nih? 1 bulan.
Ya kalau mau tambah margin, ya tambahin lah berapa hari atau ya 1 minggu gitu misalnya. Jangan kebanyakan. Ya, jadinya itu untuk spare waktu aja kalau ketika kalian ngoding itu kalian ketemu ada sesuatu masalah gitu. Jadinya kalian tetap dapat bayaran kan dalam waktu sekian. Nah, tapi harga ini tuh tidak termasuk dengan harga yang seperti ini ya. Misalnya kliennya pengen pakai server nih. Servernya nyewa di tempat A. Nah, itu yang bayar server itu udah jelas kliennya ya, bukan kita ya. Jadi kalau misalnya dia mau pakai Firebase, ya harga Firebase-nya itu nanti dia yang tanggung gitu. Jadi ini di luar dengan harga seperti itu. Jadi yang kita berikan itu benar-benar harga proyeknya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan garansi? Kalau misalnya ternyata codingan saya ada yang jelek gitu, terus ada error, kan kita harus garansi kan, kita benerin. Nah, kalau garansi itu gimana? Apakah perlu dihitung nggak? Nah, kalau menurut saya, garansi itu seharusnya tidak dihitung di dalam harga proyek, karena udah termasuk. Kenapa? Karena memang kalian kan menjual jasa ya. Garansi itu tuh adalah hal yang menjamin bahwa yang kalian berikan itu udah yang terbaik. Jadi kalau kalian yang misalnya kasih terus masih ada error, ya itu emang resikonya kalian untuk benerin. Karena dia udah bayar itu kan untuk hasil yang sempurna, hasil yang bagus, bukan hasil yang jelek. Jadi kalian jangan jahat sama klien. Maksudnya seperti ini, kalian kasih lagi harga garansi itu sekian gitu. Terus kalian sengaja gitu jadinya, ya udah, karena ada garansi, saya ngerjainnya ngasal aja. Ada error-error ya udah dihajar aja gitu ya. Misalnya nggak pakai try catch lah. Jadinya nanti ya syukur-syukur kalau misalnya nggak ketahuan gitu kan. Nggak ketahuan apanya errornya. Jadinya ya udah gitu. Dan kalau udah habis masa garansi kan udah aman gitu. Tapi kalau misalnya ketahuan ya dia kan kudu bayar. Nah jangan sampai kayak gitu. Itu namanya kita jahat sama orang lain. Jadi kita harus tetap kasih yang sebaik mungkin. Kalau kalian ngasihnya udah yang paling terbaik, kalian udah jamin bahwa ini tuh udah bagus, udah teliti. Nah, si garansi itu pasti kecil kemungkinan dipakainya karena kalian udah teliti dari awal. Kalian udah cek benar-benar fitur ini jalan, fitur itu juga jalan, codingannya juga rapi. Nah, kalau misalnya kalian kerjakan udah semaksimal mungkin, itu kecil kemungkinannya kalian harus mengeluarkan garansi ya. Jadi itu yang perlu kalian lakukan. Kalian berikan yang terbaik dalam durasi mengerjakan proyek tersebut. Jadi jangan ngasal, sehingga kalian tidak perlu menghabiskan waktu untuk memberikan garansi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi garansi itu adalah jaminan bahwa kalian sudah memberikan yang terbaik. Karena kalian juga nggak pengen kan, harga proyeknya dijanjiinnya 500 juta misalnya dipotong jadi cuma 300 juta. Syukur-syukur yang ditransfer juga nggak ingat gitu harga proyeknya. Kan kalian juga nggak mau kayak gitu. Jadi kalian juga nggak boleh gitu sama orang lain ya. Karena udah pasti klien itu lebih tidak teliti dibanding kita. Karena kan dia nggak ngerti kan yang namanya programming. Mungkin kalau dia yang ngetes, ada yang kelewat gitu. Nah, kita nggak boleh memanfaatkan kelemahan itu untuk membuat dia nanti jadi bayar lagi gitu kan untuk garansinya. Oke ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, terus hal-hal penting yang perlu diingat dalam menentukan HPJ atau harga per jamnya itu adalah satu, kemampuan klien. Jadi kalian harus lihat juga kliennya ini seperti apa kemampuannya. Kalau dia mampunya hanya 5 juta, terus kalian paksa harus bayarnya 20 juta, ya percuma gitu. Mau dipaksa sampai kapan juga ya dia nggak akan bisa bayar, dia duit dari mana gitu kan. Jadi harus lihat juga kemampuan klien. Kalian kan punya target klien kan. Oh targetnya itu saya perusahaan raksasa ya, kalian minta 5 juta, 10 juta pasti gampang. Pasti cair gitu kan. Tapi kalau kalian, yang minta tolong juga toko kelontong gitu ya. Toko kecil, terus minta tolong buat aplikasi untuk tokonya dia. Terus kalian harganya kasih yang gede, ya susah ya dia mau bayar pakai apa gitu. Atau kalian ngecas orang Indonesia dengan harganya yang luar negeri, di mana harga-harga kehidupan di sana itu lebih tinggi gitu kan. Nah itu juga susah dong. Jadi kalian juga harus lihat kemampuan kliennya tuh seperti apa. Kalau misalnya kalian ngerasanya nggak rela gitu ya, waduh ini kliennya cuma bisa 1 juta, tapi saya nggak rela dibayar 1 juta. Ya udah, nggak usah diterima, gampang kan.
Jadi nggak usah ribut dan marah-marah gitu ya. Saya sering banget ngelihat orang ribut dan marah-marah di sosial media gitu. Saya mau dibayar gini gitu. Ya udah gitu. Kalau nggak mau dibayar ya tinggal di skip aja. Nggak usah marah-marah karena mungkin aja emang kemampuan dia ya segitu gitu. Kan bukan salah dia juga ya kalau dia cuma bisa mampu segitu. Semua orang juga pengennya kaya. Terus kalau nyewa orang mahal juga bisa bayar, nah semua juga pasti pengen gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Jadinya ya kita juga belajar untuk memposisikan diri kita juga di tempat orang tersebut. Belum tentu dianya pengen mengeksploitasi kita. Bisa aja karena emang kemampuannya ya segitu. Jadi kita jangan ngomel-ngomel. Kalau emangnya nggak mau, ya udah tinggal bilang aja. Aduh maaf nggak masuk gitu harganya, ya udah. Toh kalau emang dia ada uangnya dan dia emang perlu, pasti dia mau kok bayar gitu. Ya, jadi itu harus kalian pikirkan untuk kemampuan klien. Terus kalian juga perlu pikirkan biaya dasar hidup kalian. Jadi itu yang perlu dipikirkan ya. Biaya dasar hidup kalian itu berapa? Misalnya sebulan nih. Sebulan saya butuhnya 5 juta. Nah, minimal 5 juta itu ya kalian masukkan lah ya. Jadinya dalam proyek yang menghabiskan waktu 1 bulan, ya 5 juta itu dapat minimal segitu. Itu perlu kalian pertimbangkan. Karena kalau enggak, ya tekor dong nanti kalian ya. Tapi biaya dasar hidup ini juga harus kira-kira ya. Jadi emang benar-benar biaya dasar untuk kehidupan kalian. Jangan sampai di sini dimasukin, oh saya rekreasi misalnya harus ke luar negeri setiap bulan 1 kali. Rekreasinya itu memakan biaya misalnya 15 juta, jadi itu masuk biaya dasar hidup. Lalu saya nonton bioskop itu minimal seminggu 1 kali. Nah itu dimasukkan lagi ke biaya dasar hidup. Lalu saya setiap hari harus ngopi di Starbucks. Nah itu juga masuk biaya dasar hidup. Nah itu jangan seperti itu. Kalau kayak gitu caranya ya nanti bakalan bengkak lah harga si proyeknya. Nanti nggak akan ada yang mau gitu. Ya jadinya itu harus kira-kira juga. Biaya dasar hidup itu ya berarti untuk kalian hidup selama 1 bulan tersebut. Ya itu minimalnya. Ya bahkan mungkin bisa kurang tergantung nanti yang saya jelaskan di bawah. Ya itu yang perlu kalian pikirkan. Nah, yang ketiga itu adalah portfolio atau jam terbang. Ini juga perlu kalian pikirkan. Portfolio itu penting karena ini untuk menunjukkan seberapa banyak klien yang udah kalian tangani dan sejauh apa kemampuan kalian. Jam terbang juga sama. Ini sama seperti kalau kalian belanja di toko online ya. Belanja di toko online kan kalian juga pengen lihat portofolionya kan? Atau ratingnya lah kalau toko online ya. Jadi kalian lihat dulu, oh ratingnya sekian, udah dibelanjain misalnya 1.000 orang, ya oke lah. Mungkin lebih mahal, kalian lebih rela keluar uang gitu dibandingkan dengan yang lebih murah tapi masih nol gitu, nggak ada yang beli. Kan kalian juga takut ya. Nanti kalian beli, kalian yang jadi korban pertama penipuan malahan. Iya kan? Jadinya portfolio atau jam terbang itu penting gitu. Semakin banyak hasil karya yang kalian bisa tunjukkan, itu semakin besar kepercayaan yang bisa kalian dapat dari klien. Lalu yang keempat itu adalah reputasi. Nah, reputasi ini juga menentukan. Contoh ya, misalnya nih, ada perusahaan mau buat iklan. Nah, misalnya iklannya itu iklan baju ya. Iklan yang pertama itu modelnya itu kalian misalnya ya. Kalian diminta selama 5 menit lenggok-lenggok pakai baju yang ingin diiklankan. Nah, yang kedua itu perusahaannya nyewa seorang artis untuk lenggok-lenggok juga selama 5 menit juga ya, pakai baju yang sama. Nah, meskipun ini sama-sama 5 menit ya, terus tenaga yang dikeluarkan juga sama ya. Ya, ini harganya pasti beda dong antara artis, apalagi artis terkenal sama kalian gitu. Jangankan dengan kalian gitu. Sesama artis aja itu juga pasti beda kan. Artis yang baru mulai jadi artis sama artis yang mungkin udah senior, yang udah terkenal gitu ya sampai ke luar negeri. Ya itu kan harganya juga pasti beda. Jadi itu juga menentukan ya. Reputasi juga menentukan. Terus portfolio tadi jam terbang juga menentukan. Reputasi ini nggak cuma sekedar pamor. Reputasi ketika kalian mengerjakan project juga termasuk ya. Misalnya, wah ini programmernya ramah nih. Wah programmernya tuh detail. Wah programmernya ini malah memberikan saran yang baik. Nah itu juga memberikan reputasi yang baik. Atau kalau enggak programmernya nih, wah suka nipu. Kalau misalnya nggak teliti kita
bisa banyak error-error. Nah, itu juga reputasi, tapi reputasinya buruk. Ya, jadi ini hal-hal penting yang perlu kalian pikirkan dalam menentukan harga per jamnya kalian. Nah, berikutnya ini adalah tips-tips dalam mengambil proyek. Yang pertama, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, portfolio dan reputasi itu menentukan harga kalian. Oleh karena itu, portfolio dan reputasi itu adalah nomor satu. Kalian harus tingkatkan ini. Ini prioritas utama dibandingkan dengan harga atau biaya proyek yang kalian dapatkan. Jadi kalau kalian masih pemula, jangan terlalu terlalu ribet gitu untuk masalah harga. Karena yang kalian perlukan itu adalah portfolio dan reputasi. Kalian perlu mengiklankan diri kalian terlebih dahulu gitu ke orang lain. Ini sama seperti toko yang baru buka gitu ya. Ada toko yang baru buka pasti ngadain promo. Kenapa ngadain promo? Ya supaya orang-orang pada datang dan nyobain di toko itu. Nanti kalau udah banyak yang datang, baru promonya hilang. Nah, seperti itu. Ini juga sama seperti kita. Kita harus mengiklankan diri kita sendiri. Jadi jangan tiba-tiba baru nongol nih toko terus ngasih harganya selangit gitu. Karena pengen untung. Yang ada juga orang nggak berani masuk. Ini toko baru, harga udah kayak gitu kan males. Mendingan ke toko yang lama, harganya mungkin sama, tapi udah jelas kualitasnya. Ya, jadi portfolio dan reputasi ini adalah nomor satu. Kalau kalian awal-awal agak rugi gitu ya, ya udahlah. Saya makannya Indomie dulu di awal-awal, ya udahlah gitu ya. Karena kalian lagi masa promosi. Toko juga yang baru buka itu dia menyediakan dana untuk promosi gitu. Ya di awal ya rugi lah. Tapi kan tujuan dia tuh untuk mengumpulkan massa dulu, mengumpulkan customer. Kalau udah customer udah banyak yang seneng, promonya mulai dihilangkan. Nah, di situ baru mulai tuh ambil keuntungan, ada untung, ada untung, ada untung. Jadi jangan maruk di awal ya, jangan serakah gitu. Nah, berikutnya itu adalah prinsipnya kalian itu harus menaikkan harga, jangan nurunin harga. Kenapa? Karena kalau kalian naikin harga, itu berarti kalian laku. Tapi kalau kalian nurunin harga, itu artinya kalian nggak laku. Sehingga kalian sale gitu. Ibaratnya mah cuci gudang gitu ya, obral. Nah, kalau barang diobral, ya itu artinya barang itu udah nggak laku. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian prinsipnya itu menaikkan harga, jangan nurunin harga. Oleh karena itu, kalian nentuin harganya harus kira-kira di awal. Jangan di awal udah ngasih harganya tinggi gitu. Lebih baik kalian kemurahan dibandingkan kemahalan. Karena kalau kalian ternyata kemurahan, itu kan pasti banyak dong yang datang ke kalian. Nah, kalian kan baru ngerasain, waduh, ternyata dengan harga sekian yang nawarin project banyak banget ya. Dalam sebulan udah ada 100 orang. Kalian kewalahan. Nah, mulai tuh. Itu kan berarti harga kalian tuh udah oke banget tuh ya. Udah termasuk murah sampai membludak begitu. Nah, itu baru mulai naikin. Ya. Nah, naikinnya juga kira-kira, jangan langsung tiba-tiba jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya, naikinnya juga ya naikin sedikit. Lihat dulu. Oh, ternyata naikin sedikit juga masih banyak nih yang datang, baru naik lagi sedikit. Nah, begitu udah naik-naik terus, wah normal nih, pendapatannya orangnya udah stabil, yang datangnya juga stabil ya, jadi udah normal ya, nggak sampai kalian kewalahan banget, tapi juga nggak sepi-sepi amat. Nah, udah diam di situ. Ya jadinya jangan sampai kalian matok di awal ketinggian, terus akhirnya bingung kan? Nggak laku nih, nggak ada yang mau nyewa saya. Akhirnya kalian turunin. Waduh, klien kan ngelihat yang kemarin nanya. Oh, kemarin sombong, ngasih harganya sekian. Sekarang dia turun, berarti dari kemarin nggak laku tuh, nggak ada yang mau nyewa dia, makanya dia turunin. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi harga di awal lebih baik kemurahan dibanding kemahalan. Nah, yang ketiga itu adalah teliti dalam menentukan spesifikasi proyek. Jadi, sebelum kalian menentukan harga, kan kalian diskusi dulu nih dengan klien. Mau buat apa, fiturnya seperti apa. Nah, kalian harus teliti nih dalam menentukan spesifikasi proyek. Karena kadang kalian malah mendapatkan proyek dengan spesifikasi atau fitur karet. Maksudnya fitur karet itu apa? Maksudnya fiturnya tuh yang nggak jelas loh. Contoh, si kliennya bilang, oh saya pengen buat sistem penggajian aja nih. Gampang kok sistem penggajian. Nggak ribet, cuman gini-gitu. Nah, terus kalian oke-oke aja nih. Terus di perjanjiannya juga nggak jelas, cuman tulis mengerjakan fitur penggajian. Ternyata pas lagi kalian ngerjain, kalian udah nyemplung ke sana. Kalian baru sadar ternyata
si penggajian ini terkait dengan kehadiran dari karyawannya. Sedangkan absensinya juga masih kacau balau, akhirnya kalian harus kerjain juga. Nah itu kan jadi panjang kan, gara-gara cuman satu fitur ini, terus nyambung kemana-mana gitu. Nah kalau kayak gini kalian tekor nih, rugi. Kalian harusnya ngerjainnya mungkin, wah kayaknya gampang nih, kasih sebulan. Gara-gara banyak yang terkait dan tidak terlihat di awal, kalian tidak teliti, akhirnya malah jadi molor 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya, jadi itu kalian harus jelas gitu. Menentukan spesifikasi proyeknya harus sedetil mungkin, seteliti mungkin. Bahkan format-formatnya juga mungkin kalian bisa catat gitu ya. Terus harus ditandatangan seperti itu. Jadi perjanjian dua belah pihak bahwa spesifikasi yang dikerjakan seperti ini, formatnya seperti ini, speknya seperti ini, tampilannya seperti ini. Ya, jadinya benar-benar nggak ada ruang untuk si klien itu belok-belok ya, karena kitanya nggak teliti. Ya, ininya kan belum, itunya kan belum. Nah, itu repot kalau sampai seperti itu. Ya, ini yang banyak banget kejadian nih. Ya, jadinya proyeknya nggak teliti di awal, akhirnya jadi kliennya belok-belok dan kitanya juga nggak bisa nolak karena ya di perjanjiannya juga tidak tertulis gitu. Jadinya masih ambigu. Si perjanjiannya itu bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begitu, nah ujung-ujung nanti malah jadi ribut gitu kan. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya, bagaimana kita menentukan harga dalam proyek, terutama untuk yang masih pemula. Semoga obrolan singkat kali ini dapat memberikan kalian inspirasi atau pencerahan ya, terutama bagi teman-teman yang baru lulus atau baru jadi programmer dan ingin mulai terjun ke dalam proyek. Terima kasih sudah menonton, sukses selalu, sampai jumpa.